Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan ke-6 untuk kuliah online akuntansi keuangan lanjutan. Materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Oke, next. Apa saja yang akan kita bahas dalam bab ini? Ada 3 pokok subbahasan. Yang pertama adalah terkait apa sih pengertian laporan konsolidasi. Kemudian yang kedua, ada prinsip substance over form dalam laporan konsolidasi. Kemudian yang ketiga nanti terkait dengan apa saja sih tahapan atau prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oke, untuk yang pertama, apa sih itu laporan konsolidasi? Nah, di sini yang kita gunakan adalah sesuai dengan PSAK 4 revisi 2009. Jadi di sini kombinasi bisnis itu terjadi karena pengendalian atas sebuah entitas gitu ya. Nah, kombinasi bisnis yang terjadi karena pengendalian itu tidak menyatukan operasi atas entitas-entitas yang bergabung. Jadi masing-masing entitas itu tetap beroperasi secara terpisah dan independen, serta membuat laporan keuangan individu. Kan tetapi entitas tersebut berada dalam satu pengendalian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bergabung. Nah, entitas pengendali itu dinamakan entitas induk dan entitas yang dikendalikan disebut entitas anak. Sehingga pengendalian ini nantinya akan menimbulkan hubungan entitas induk dan anak. Nah, di sini di standar akuntansi keuangan itu mensyaratkan disusunnya satu laporan keuangan gabungan yang dalam istilah akuntansi itu disebut laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan konsolidasi ini wajib disusun oleh siapa? Oleh entitas induk. Oke, jadi di sini entitas induk itu wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan dia juga boleh menyusun laporan keuangan individu itu sebagai pelengkap atau informasi tambahan. Oke. Kemudian di dalam laporan konsolidasi, nah kemarin kita sudah belajar macam-macam pengendalian ya. Nah, di sini ada yang namanya prinsip substance over form. Jadi, pada intinya itu kepemilikan suara atas entitas lain adalah untuk mendapatkan pengaruh dalam kebijakan entitas tersebut. Nah, di sini nih normalnya ya kalau entitas induk itu memiliki setengah atau 50% saham, maka normalnya dia memiliki pengendalian atas entitas anak. Nah, tetapi di dalam akuntansi terkadang tidak seperti itu. Jadi ini bisa saja terjadi sebaliknya ya. Jadi di sini misalnya nih kepemilikan lebih dari 50%, tetapi kok tidak bisa memiliki pengendalian karena apa? Nah, ternyata di sini ada beberapa penyebabnya. Kepemilikan sementara atau akan dialihkan dalam jangka pendek. Dan yang kedua, entitas anak dibatasi restriksi jangka panjang. Nah, jadi bisa saja nih meskipun kepemilikannya itu lebih dari 50%, tapi entitas induk tidak memiliki pengendalian jika terjadi 2 poin ini. Ya, makanya kan kemarin selalu saya tekankan ketika akan menganalisis suatu pengendalian tidak hanya berpatok pada persentasenya saja ya. Oke. Nah, selanjutnya kepemilikan kurang dari 50% tetapi dia bisa saja memiliki pengendalian.
Karena apa? Oh, ternyata nih kekuasaannya itu melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain. Nah, jadi sebelum melakukan akuisisi, sebelumnya itu sudah ada nih perjanjiannya dengan investor-investor lain. Atau ternyata dia punya kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional, menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi, dewan komisaris, dan memberikan suara mayoritas pada rapat dewan. Jadi ini ya, prinsip substance over form. Oke, nah bagaimana prosedur konsolidasi? Yang pertama terkait dengan periode laporan konsolidasi. Jadi di sini laporan keuangan konsolidasi itu disusun atas dasar 1 tahun, yakni dihitung 1 Januari sampai 31 Desember tiap tahun. Nah, apabila akuisisi saham itu terjadi pada awal tahun, maka penyusunan laporan keuangan tidak begitu bermasalah ya. Nah, akan tetapi bila akuisisi saham entitas anak terjadi bukan di awal atau di akhir tahun, nah nantinya akan timbul masalah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun pertama setelah terjadi kombinasi bisnis atau hubungan entitas induk anak. Nah, masalah-masalah tersebut nanti akan kita bahas di bab setelahnya ya. Nah, kemudian apa saja sih macam laporan konsolidasi? Sama ya, ada laba rugi, neraca, laba ditahan, arus kas yang dikonsolidasi. Artinya gabungan antara induk dan anak-anak perusahaannya. Oke, di sini ada yang namanya transaksi antar perusahaan. Nah, jadi bisa jadi nih ketika suatu perusahaan itu mengakuisisi anak atau entitas anak. Nah, entitas anak ini punya anak lagi gitu ya. Jadi entitas induk secara tidak langsung memiliki cabang perusahaan yang dimiliki oleh anak-anaknya tadi. Nah, karena sudah diakuisisi sehingga di bawah pengendalian tertinggi entitas induk, sehingga nantinya transaksi-transaksi yang terjadi baik itu dari entitas anak ke anak yang lain atau transaksi utang piutang dan juga penjualan induk ke anak. Ada juga nih transaksi internal. Maksudnya internal di sini karena semuanya ini sejatinya itu sudah menjadi satu kesatuan ya, walaupun secara hukumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga ketika terjadi transaksi antar induk, kemudian ada antar anak dan seterusnya, di sini di dalam sudut pandang konsolidasi, transaksi internal itu tidak diakui ya, karena kan sama saja dia bertransaksi dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ketika ada transaksi induk ke anaknya, ada penjualan induk ke anak, itu di dalam konsolidasi harus dieliminasi. Oke, kemudian ada kepentingan non pengendali. Siapa sih kepentingan non pengendali itu? Jadi ketika entitas induk itu mengakuisisi entitas anak yang tidak penuh 100%, misalnya 90% gitu ya. Jadi ada 10% nih yang termasuk ke dalam pemilik saham minoritas. Nah, 10% ini dinamakan kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali ini nantinya akan disajikan di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk ya. Jadi nantinya akan disajikan secara terpisah. Oke.
Nah, contoh kasus adanya kepentingan pengendali, PTA mengakuisisi saham PTB, di saat itu kekayaannya sebesar 12.500.000. Nah, di sini ketika akuisisinya itu tidak 100%, di sini kasusnya 90%, maka akan terdapat 10% bagian dari kekayaan non pengendali ya. Jadi tinggal dikalikan saja akuisisi atas investasi pada ekuitas PTB berarti sebesar 90%, 11.250.000, dan bagian dari kekayaan kepentingan non pengendalinya sebesar 10%, 1.250.000. Nah, misalkan pada periode 2020 PTB mengumumkan laba 1 juta dan dividen sebesar 600.000, bagaimana? Nah, di sini analisisnya adalah pengumuman laba itu akan menambah kekayaan entitas induk sebesar prosentasenya, jadi 900.000. Dan sisanya 10% itu akan menjadi laba kepentingan non pengendali sebesar 100.000. Nah, ketika ada pengumuman dividen, maka akan mengurangi kekayaan kepentingan non pengendalinya. Sehingga bagaimana perhitungan kepentingan non pengendali akhir tahunnya? Berarti kepentingan non pengendali awal tadi ya, ditambah laba dikurangi dengan dividen. Sehingga kekayaan kepentingan non pengendali di akhir periode 2020 sebesar 1.290.000. Nah, bagaimana prosedur penyusunan laporan konsolidasi? Nanti penggabungannya adalah laporan entitas induknya ditambah laporan entitas anak dikurangi akun antar perusahaan atau eliminasi tadi ya. Eliminasi transaksi-transaksi yang terjadi antara perusahaan induk, perusahaan anak. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, tahapannya ada 4 tahap ini supaya gampang ya. Nah, nanti teman-teman pelajari juga bagaimana contoh penghitungan atau penyusunan laporan konsolidasi di Excel yang sudah saya share ya. Oke. Nah, menurut PSAK 65 di sini ada 3 prosedur yang harus dilakukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ada menggabungkan dan mengeliminasikan. Nah, ini jangan sampai salah ya. Apa yang digabungkan? Yang digabungkan adalah ada aset, liabilitas, penghasilan, beban, arus kas, dan akun-akun sejenis dari entitas induk dan anak. Jadi kas digabungkan dengan kas gitu ya. Kendaraan digabungkan dengan kendaraan, hutang digabungkan dengan hutang. Artinya ditambahkan atau dijumlahkan. Kemudian yang kedua ada eliminasi. Jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Nah, jadi ini nanti investasinya itu harus dikurangkan karena kan ini merupakan transaksi antar perusahaan ya yang harus dieliminasi. Yang ketiga juga sama, mengeliminasikan secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar perusahaan dalam kelompok usaha. Jadi misalkan ada di situ jual beli antara induk dan anaknya atau antara anaknya dengan anak cabang-cabang lain yang masih dalam satu pengendalian entitas induk, di situ harus dieliminasikan. Oke, thank you. Terima kasih perhatiannya. Nanti kita akan bahas terkait dengan kasus yang ada di Excel ya untuk bagaimana caranya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Oke,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.